Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab baru, yaitu kitab syarah matan Jurmiyah, yaitu syarah Syekh Khalid. Jadi ini adalah salah satu dari kitab yang mensyarah. Ada banyak kitab yang mensyarah kitab matan Jurmiyah. Inilah salah satunya. Jadi pengarangnya ini adalah namanya Syekh Khalid. Nah, sebelum kita ke mukadimahnya, kita berkenalan dulu dengan pengarang kitab ini. Jadi beliau, Syekh Khalid ini lahir pada tahun 838 Hijriah dan meninggal pada tahun 905 Hijriah. Ini sekitar 67 tahun berarti umurnya. Jadi saya bacakan singkat saja. Jadi Syekh Khalid ini adalah tukang menyalakan lampu atau waqad namanya. Itu tukang menyalakan lampu di sebuah masjid. Jadi beliau lahir di kampung Jarja. Saat itu saat beliau kecil, ayahnya pindah ke kota Kairo, ke ibu kota di Mesir. Jadi beliau ini lahir di pelosok lah. Jadi beliau menghafal Al-Quran. Setelah itu beliau menjadi berbakti di Masjid Al-Azhar sebagai waqad, yaitu tukang menyalakan lampu. Yang menarik dari kisah hidup beliau adalah seperti biasa, karena beliau tukang menyalakan lampu, jadi ketika ingin menyalakannya, ketika itu ada halaqah ilmu yang sedang dijalankan di masjid saat itu. Nah, akan tetapi beliau tidak sengaja menjatuhkan sebuah cairan yang dipakai untuk menyalakan lilin itu atau lampu itu, sehingga cairan itu tidak sengaja mengenai buku catatan seorang penuntut ilmu, hingga penuntut ilmu yang bukunya terkena itu marah kepada beliau dan memaki-makinya, bahkan dikatakan bodoh lah gitu. Pada saat itulah beliau timbul perasaannya untuk terus belajar. Padahal ketika itu usia beliau 30 tahun. Jadi semenjak itu beliau diceritakan berhenti menjadi waqad, lalu ia menjadi murid atau tulab lah di Al-Azhar seperti itu, dan beliau menjadi seorang ulama yang besar, ulama yang banyak karangan kitab-kitabnya. Bahkan beliau ini digelari An-Nuhat juga, yaitu ahli ilmu nahwu. Nah, ini sedikit perkenalan tentang siapa beliau ini. Jadi langsung saja kita ke mukadimahnya beliau. Nah, bagi teman-teman yang menemukan kesalahan di dalam cara saya membaca atau bacaan saya ataupun pemahaman yang saya paparkan,
Karena saya masih pemula, jadi mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul abdul faqiru, berkata seorang hamba yang fakir, ila maulahul ghani, kepada Tuhannya yang maha kaya. Siapa hamba yang fakir ini? Khalidun, yaitu Syekh Khalid ibnu Abdillah ibni Abi Bakrin al-Azhari. Amalahullahu bilutfihi, semoga Allah membalas dengan kelembutannya yang luas. Wa ajra'ahu ala awaidi birrihi, dan mengekalkan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Al-hafi, lagi yang luas. Nah, alhamdulillahi rafi'i maqamil muntasibin, bermula segala puji itu wajib bagi Allah. Allah rafi'i, yang mengangkat, maqamil muntasibin, itu makam orang-orang yang tegak. Jadi rafi'i ini badal dari Allah, sekaligus menjadi mudhaf kepada maqam yang menjadi idhofat kepada maf'ulnya. Rafi'i maqamil muntasibin, yang mengangkat makam orang-orang yang tegak. Linaf'il abidi, untuk memberikan manfaat kepada hamba. Al-khafidina, lagi yang merendahkan diri. Sifat kepada muntasibin. Lil mustafidi, bagi orang-orang yang mencari faidah, mencari ilmu. Janahahum, akan sayap mereka. Maf'ul kepada al-khafidin, yang merendahkan akan sayap mereka. Al-jazimina, lagi yang yakin. Sifat juga kepada al-muntasibin, yaitu orang-orang yang yakin bi anna tashilal nahwi, dengan bahwasanya mudahnya menuju ilal ulumi minallahi, kepada ilmu-ilmu yang datang dari Allah. Jadi ada orang yang meyakini dengan ilmu nahwu ini akan memudahkan seseorang di dalam memahami ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairi syakin, dan dengan tanpa keraguan, wala tardidin, dan tanpa berulang-ulang, atau dengan tanpa mondar-mandir. Jadi kan kalau orang ragu-ragu itu mondar-mandir lah gitu. Jadi ini dengan yakin bahwa ilmu nahwu itu bisa membantu seseorang untuk lebih mudah memahami ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Penyebutan al-muntasibin, al-khafidin, al-jazimin, tashilan nahwi, itu bentuk daripada bara'atul istihlal, yaitu bentuk kefasihan seorang mu'allif. Jadi isi kitab ini adalah belajar ilmu bahasa Arab. Jadi tidak akan terlepas dari istilah-istilah nasab, rafa, khafat, jazam, nahwu. Nah, seperti itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan bermula salawat dan salam itu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ribi, yang yang bisa menjelaskan bil lisanil fasihi, dengan lisan yang fasih. Apa yang dijelaskan? Amma fi dhamirihi, dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi Nabi adalah sepasih-pasih manusia, afsahul anam, min ghairi gharabatin, kefasihan beliau itu dengan tanpa mengeluarkan kata-kata yang susah untuk dimengerti, yang susah, yang pelik lah, yang ruwet.
wala tanafurin, dan tidak juga mengeluarkan kata-kata kasar, wala ta'kidin, dan juga tidak mengeluarkan kata-kata yang semeraut lah gitu, karena Nabi adalah sepasah-pasah manusia. Wa ala alihi, dan atas keluarganya beliau, wa ashabihi, dan para sahabatnya beliau, ulil fasahati wal balagati wat tajridi. Jadi para sahabat dan keluarganya juga itu diberikan diketahui juga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang fasih juga, wal balagati, dan balaghah yang sampai perkataannya itu ke dalam hati para manusia. Nah, jadi sesuai perkataan yang sesuai dengan muhatabnya, dengan istilah-istilah yang sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Wat tajridi ini di dalamnya ini dituliskan wat tajwidi, yaitu wat tahsini, yaitu fasih juga artinya. Nah, wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah basmalah, setelah sholawat dan salam, nah, fahada, maka bermula ini yang ada di dalam fikiran. Syarhun latifun, adalah syarah yang ringkas, syarah yang kecil, li alfazil al-jurmiyah, bagi lafaz-lafaz jurmiyah, fi usul ilmi al-arabiyah, di dalam mempelajari dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Yantafi'u bihil mubtadi'u insyaallah ta'ala, yang dapat mengambil manfaat dengan syarah ini oleh para pemula insyaallah. Wala yahtaju ilaihi al-muntahi, dan tidak butuh kepada syarah ini oleh orang-orang yang sudah ahli, karena ini bukan dipersiapkan untuk orang-orang yang sudah ahli, ini untuk para pemula. Amil tuhu lissigari, yang aku buat akan ini syarah lissigari, untuk anak-anak yang masih kecil, fil fani, di dalam fan ini, wal atfali, dan untuk para remaja, la lil mumarisin, bukan untuk orang-orang yang sudah terlatih, bukan untuk orang-orang yang sudah terlatih, lil ilmi, di dalam ilmu ini, min fuhulir rijali, dari pentolan-pentolan lah gitu, dari orang-orang terkemuka yang sudah mahir lah gitu. Bukan orang-orang kisah ini tidak dipersiapkan untuk orang-orang seperti ini, akan tetapi dipersiapkan untuk anak-anak yang baru tamat belajar matan jurmiyah gitu, yang baru selesai belajarnya, yang baru mondok lah gitu. Hamalani alaihi, yang telah membawa aku atas syarah ini, artinya ada orang yang meminta beliau untuk membuat syarah ini. Siapa yang meminta beliau? Yaitu Syekhul Waqti wa Tariqati, itu seorang syekh pada waktu itu, seorang syekh yang bertarikat pada waktu itu, wa ma'dinus suluki, dan seorang syekh yang menjadi sumber suluk wal hakikati, dan hakikat. Siapa beliau? Sayyidi wa maulaya, yaitu junjunganku dan wa maulaya, dan tuanku. Siapa? Al-arifu bi rabbihi al-ali, yaitu seseorang yang arif, yang sudah mengetahui dengan Tuhannya yang maha tinggi. Siapa beliau? Syekh Abbas Al-Azhari, nafa'anillahu ta'ala bi barakatihi, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan berkahnya, wa a'ada alayya wa alal muslimin, dan mengembalikan manfaatnya lah gitu kepadaku dan kepada orang-orang muslim, min salihi da'watihi, dari orang-orang yang layak adalah doa-doanya, annahu ala ma yasha'u qadir, bahwasanya ia Allah itu atas apa yang dia kehendaki itu berkuasa, wabil ijabati jadir, dan mengijabahnya doa itu, atau mengijabah doa itu, Allah itu layak. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa membacakannya saja tanpa perlu
lebih dalam lagi untuk membahas mufradat-mufradat yang dipakai di dalam mukadimah ini, biar tidak terlalu panjang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.